Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat pagi sahabat muslim, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Kembali lagi di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, alhamdulillah sobat muslim, pada kesempatan pagi hari ini di pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali bersua di program acara Khazanah Islam. Ya, insya Allah seperti biasa pada program Khazanah Islam di pagi hari ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan kelanjutan kajian spesial akhir pekan, yakni kajian parenting, yang insya Allah akan dibersamai kembali oleh Ustadzina Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Kajian parenting pada pagi hari ini insya Allah kembali akan melanjutkan pembahasan mengenai mengajarkan anak tauhid dengan bertanya jawab. Dan tidak lupa, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan di pagi hari ini, silakan bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan di pagi hari ini atau seputar pendidikan anak, silakan sobat muslim bisa sampaikan pertanyaannya ke nomor 0823 2727 5333. Ya, kami ulangi, insya Allah pada pagi hari ini kita akan kembali mengikuti kajian spesial keluarga, yakni kajian parenting Islami. Insya Allah pada pagi hari ini kembali akan dibersamai oleh guru kita Ustadzina Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Ya, bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan di pagi hari ini, kami persilakan bisa menghubungi kami via WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Pembahasan yang akan dikaji kembali pada pagi hari ini adalah masih meneruskan dari pertemuan yang sebelumnya, masih membahas buku Mengajarkan Anak Tauhid karya Syekh Salim bin Sa'ad Al-Qawil Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah pada pagi hari ini akan tiba di pertemuan yang ke-18. Alhamdulillah, langsung saja kita sapa beliau, Ustadz Abu Salma Muhammad, yang telah bersama kita secara langsung melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas Yusuf. Alhamdulillah, Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan keluarga dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Ya, naam, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Dan baik para pendengar kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita simak dan dengarkan kajian spesial parenting Islam bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala di pagi hari ini. Masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yakni seputar buku yang kita bahas, yakni Mengajarkan Anak Tauhid dengan Bertanya Jawab. Baik, sobat muslim, kita persiapkan untuk menyimak dengan mempersiapkan buku serta alat tulis kita. Dan mari kita siapkan pendengaran dan konsentrasi kita. Dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustadzina Abu Salma Muhammad. Falyatafadhal mashkura. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwatal kiram, para ikhwan dan akhwat, aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertahmid, memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah, taufik kepada kita semua,
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita As'ilatu wa ajwibatu li sigari ma la yastaghni anhul kibaru. Yaitu tanya jawab yang ditujukan untuk anak-anak tapi dibutuhkan pula oleh orang-orang dewasa. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu kita sampai di pertanyaan yang ke-28. Ya. Pertanyaan ke-28 kita akan belajar dan juga akan mengajarkan tentang ya konsep dari usulul thalatha atau ya thalathatul usul. 3 prinsip atau 3 pondasi yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita sudah mempelajari tentang man rabbuka wa man nabiyuka. Sekarang baru kita masuk ke wa ma dinuka. Ini adalah ya 3 hal yang penting yang harus kita pelajari dan kita harus mengajarkan kepada anak kita. Karena ini di antara 3 hal yang menjadi kunci kita untuk berbekal sebelum kita wafat. Karena kita akan diuji oleh 2 malaikat saat kita dimasukkan ke dalam liang lahat atau kita dikuburkan. Dan yang mengantarkan jenazah sudah beranjak pergi dan kita bisa mendengarkan langkah mereka, maka datanglah saat itu 2 malaikat dan akan bertanya kepada setiap dari kita. Ya. Kemudian kita diuji, man rabbuka, siapa Rabbmu, ya. Kemudian wa madinuka, apa agamamu, dan waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Mohon yang masuk jangan lupa untuk menonaktifkan mic ya. Mohon yang masuk di dalam grup jangan lupa mute ya. Naam. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pertanyaan yang ke-28 ya adalah madinuka, apa agamamu? Ya. Apa dinmu? Ya. Jadi ini di antara hal yang penting yang harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita dari semenjak dini mereka. Bahkan dari kecil sudah kita talkinkan kepada mereka, kita tasmi' dan kita perdengarkan kepada mereka. Apa itu? Di antaranya adalah raditu billahi rabban wa bil islami dina. Nama wa bi Muhammadin nabiyyah. Ya. Raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyah, dan Muhammad adalah nabiku. Ini hendaknya sudah kita talqin, bahkan kita tasmi' kepada anak kita berulang-ulang. Ya, agar mereka sudah terbiasa ya untuk mendengarkan kata-kata ini. Ya. Dan tentunya sesuatu yang sudah kita biasakan ya dari semenjak kecil ya, artinya sudah kita perdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, maka insyaallah ini akan memberikan manfaat yang besar buat mereka. Karena perkataan kita yang mereka dengar akan merasuk bukan hanya ke dalam memori mereka tapi juga ke dalam hati mereka dan akan menguatkan ya akar dari fitrah mereka. Karena fitrahnya mereka sudah berada di atas akidah Islam, di atas ma'rifatullah. Ya, dan ini tentunya akan semakin menguatkan mereka. Ya. Nah, lalu kemudian juga sebagaimana yang sudah sering kita terangkan, di antara metode yang baik di dalam mendidik anak kita ketika mereka sudah bisa berbicara, ya tentunya setelah talqin kemudian mereka sudah bisa merespon pertanyaan-pertanyaan kita, maka dengan cara soal wa jawab, bertanya jawab, mendidik mereka dengan cara bertanya jawab, ya. Ini suatu hal yang sangat bermanfaat sekali. Ya. Baik. Pertanyaan yang ke-28 ya. Qala al-muallifu hafizahullah, ya, penulis berkata yaitu Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu taala, ya, ma dinuka, apa agamamu nak? Maka jawablah, al-jawabu dini al-islamu, agamaku adalah Islam, ya. Jadi ketika ditanya apa agamamu, maka jawablah agamaku adalah Islam. Ya, sehingga mereka dari semenjak kecil udah tahu, bahkan sudah ngerti dan paham dan bangga dengan agamanya. Kita harus bangga dengan agama kita. Ya. Jangan sampai
kita merasa bahwasanya wah nggak boleh kita berbangga-bangga dengan agama kita. Boleh kita berbangga dengan agama kita. Ya, karena agama kita adalah agama yang hak, yang benar, yang harus kita junjung tinggi. Dan agama kita ini adalah prinsip hidup kita, way of life, yang harus sudah kita ya tanamkan kepada anak-anak kita dari semenjak kecilnya. Dia harus ya bangga dengan agamanya, dan dia harus menjadikan Islam itu bukan hanya sekedar ritual-ritual, tapi juga way of life-nya, jalan hidupnya. Artinya semua peri kehidupannya itu sudah diatur oleh agamanya Islam. Jadi dimanapun dia berada, maka dia adalah seorang muslim. Muslim adalah ya suatu atribut yang sudah melekat kepada dirinya dari semenjak dia bayi, bahkan dari semenjak dia diciptakan oleh Allah. Dia sudah berada di atas Islam, berada di atas fitrah. Ya. Ini adalah hal yang harus sudah kita tanamkan ke dalam diri anak kita dari semenjak dini mereka. Ya. Boleh jadi manusia beriring dengan usianya dia akan memiliki atribut-atribut atau sifat bahkan profesi yang lain. Misalnya dia menjadi siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa ketika sudah kuliah, kemudian dia menjadi seorang insinyur atau menjadi seorang dokter atau menjadi seorang arsitektur dan yang semisalnya. Itu adalah profesi-profesi dunia. Seringkali kita dapati ya adanya perkataan-perkataan ya, jangan bawa-bawa agama di tempat ini, jangan bawa-bawa nama Tuhan di tempat ini. Ini ya untuk orang-orang yang mohon maaf ya, yang pemahaman Islamnya lemah, dia akan mudah mengikuti ucapan-ucapan seperti ini. Nah, terlebih lagi ketika dia kuliah, apalagi di kampus negeri. Ya. Nah, biasanya kalau kita menunjukkan atribut keagamaan, ya, dengan berpakaian, misalnya berhijab, atau misalnya kita pakai baju koko, kadang-kadang ada yang sentimen mengatakan jangan bawa-bawa agama, ya. Padahal agama itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Itu bukan seperti baju. Kita lepas, kita pasang, kita copot, enggak. Agama itu sesuatu yang kita bawa dari semenjak kita lahir hingga kita meninggal dunia tentunya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengingatkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Artinya, kita harus menjaga Islam tersebut jangan sampai terlepas dari kita. Dan sebagian orang-orang Islam yang terpengaruh dengan syubhat sekulerisme, ya, mereka menganggap Islam itu adalah urusan private saja, urusan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan dibawa-bawa ke dalam ranah yang lebih luas. Padahal agama kita agama yang sempurna. Agama kita itu ngurusin semuanya. Apabila urusan kita ke kamar mandi, ke toilet saja udah diajarkan oleh agama kita, maka tentunya urusan yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi tidak akan luput dong dari agama kita. Nah, oleh karena itu makanya kita harus menjadikan anak kita ngerti agamanya dan bangga dengan agamanya. Ya. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-29. Ya. Qala al-muallifu hafizahullahu taala. Penulis berkata, ya. Pertanyaan ke-29, ya. As-su'al. Ma makna al-Islam? Ya, ma makna al-Islam? Apa makna Islam, nak? Apa pengertian Islam? Apa arti Islam? Maka jawablah al-istislamu wal inqiyadu lillahi bil ibadati wat taati. Ya, Islam artinya adalah al-istislamu wal inqiyadu lillahi bil ibadati wat taati. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil. Islam artinya adalah al-istislam. Al-istislam artinya adalah tunduk, adalah pasrah maksud saya, submit. Ya, pasrah kepada Allah. Ya. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad itu artinya tunduk patuh lillah kepada Allah dengan cara bil ibadati wa taati. Dengan cara mengibadahi dan menaatinya. Apa yang dimaksud dengan al-istislam? Ya, maksudnya menyerahkan diri kita dan memasrahkan diri kita kepada Allah. Artinya adalah ketika kita ya mengakui bahwasanya Rabb kita adalah Allah dan Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan agama kita adalah Islam,
berarti kita harus menyerahkan diri kita, berpasrah diri kita secara zahiran wa batinan, secara lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaatinya dan beribadah kepadanya. Dan juga demikian ya kepada risalah dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu berupa dinul Islam, berupa agama Islam. Dan Islam adalah kita submit, menyerahkan diri kita, pasrah kepada Allah. Maksudnya, ya, kita tahu kita ini adalah makhluk, artinya yang diciptakan Allah. Allah adalah Khalik, Allah adalah pencipta kita. Pencipta itu pasti memiliki ciptaannya, memiliki makhluknya. Artinya kita sebagai ciptaan Allah, kita milik Allah. Sejatinya kita tidak memiliki diri kita sendiri, diri kita adalah milik Allah. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan karunia darinya, nikmat darinya, yang harus kita syukuri dan harus kita pelihara dan kita jaga. Ya, jadi diri kita sejatinya milik Allah. Tubuh kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, semuanya milik Allah. Allah ciptakan dan Allah berikan kepada kita. Itu semua sifatnya titipan. Dan Allah berhak untuk mengambilnya kapan saja, anytime Allah mau, Allah akan ambil. Dan ketika Allah titipkan kepada kita, ini amanat yang harus dijaga dan harus disyukuri. Dan mensyukurinya harus melibatkan hati, lisan, dan anggota tubuh. Kita akui dengan hati kita, ini adalah dari Allah. Allah adalah penciptaku, Allah adalah pemilikku, dan Allah yang mengatur semua urusanku. Kemudian setelah itu dari hati, ya, kemudian beralih ke lisan. Hatinya, ya, menyebabkan lisannya bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan sanjungan adalah milik Allah dan hanya untuk Allah. Karena semua ini adalah dari Allah. Hadza min fadli rabbina, ini semua adalah karunia dari Rabb kami, dari Rabb kita semua. Ya, sehingga dia bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menyanjung Allah, memuji Allah dengan sanjungan dan pujian yang paling tinggi. Lalu kemudian baru setelah itu dia wujudkan dalam perbuatan atau amal dengan anggota tubuhnya. Jadi syukurnya termanifestasikan di dalam jawarih anggota tubuhnya. Artinya karunia Allah tersebut di antara bentuk syukur dengan anggota tubuh adalah dia pergunakan untuk ketaatan, ibadah, dan amal baik, amal soleh. Tidak digunakan untuk kemaksiatan atau memaksiati Allah atau durhaka kepada Allah. Itu berarti orang yang kufur, tidak tahu terima kasih kepada Allah. Diberi kebaikan tapi malah digunakan kebaikan itu untuk keburukan. Ini adalah orang-orang yang kufur. Kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Makanya konsepsi pendidikan, ya, yang menjadi salah satu fundamen adalah syukur. Ya, dan wujud dari syukur itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beribadah kepada Allah itu sejatinya merupakan wujud syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah suatu hal yang penting sekali, ya. Recording in progress. Ya, ini kelupaan di nerekam, ya. Baik. Jadi pertanyaan yang ke-28, 29 ini adalah pertanyaan yang penting, ya. Madinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ma makna al-Islam, apa makna Islam? Islam maknanya adalah al-istislamu wal inqiyadu lillahi bil ibadati wa ta'ati. Islam adalah, ya, seseorang yang menyerahkan diri atau berpasrah diri kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengibadahi dan menaati Allah. Ya. Dan seorang muslim dia harus berserah diri kepada Allah. Jika kita perhatikan definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, al-istislamu lillahi bitauhid artinya seseorang yang dia menyerahkan dirinya, berpasrah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dengan cara mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ya.
Jadi dia berpasrah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya. Ya. Jadi seorang hamba itu tugasnya adalah tunduk dan patuh, ya, terhadap tuannya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejatinya di dalam konsepsi manusia, seorang budak yang dimiliki, tugasnya dia adalah dia tunduk dan patuh dan taat kepada majikannya. Padahal tidak sepatutnya manusia itu dia menghinakan diri di hadapan makhluk. Karena menghinakan diri di hadapan makhluk sejatinya adalah bentuk kehinaan. Tapi berbeda dengan menghinakan diri di hadapan Allah. Dia menghinakan diri di hadapan Rabb. Kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, itu kemuliaan. Karena sejatinya kita memang hina. Kita rendah, kita fakir, kita lemah, kita miskin. Kita nggak memiliki apapun kecuali yang Allah berikan. Sehingga ketika kita menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu kemuliaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat Rabb kita yang maha memiliki segala sesuatu, dan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Dan kita sejatinya adalah miliknya, sehingga ketika kita tunduk patuh kepadanya, Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita yang hakim, yang maha bijaksana, maha adil, maha baik. Artinya Allah nggak butuh dengan kepatuhan kita, dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita. Allah nggak butuh sebenarnya. Bahkan sekiranya seluruh makhluk, manusia dan jin berkumpul dari awal hingga akhir, ya, dari manusia atau jin yang pertama kali hingga manusia dan jin yang terakhir kali, mereka semua itu beribadah kepada Allah, tunduk, patuh, taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kekayaan Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Kerajaannya, ya, dan kekayaannya itu sudah sempurna, nggak perlu lagi untuk ditambah-tambah. Artinya amalan hamba itu tidak akan menambah sesuatu apapun di sisi Allah. Demikian pula apabila manusia dan jin seluruhnya dari awal sampai akhir, mereka semua membangkang dari Allah, durhaka dari Allah, bermaksiat dia kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah, tidak mau taat dan beribadah kepada Allah, itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Gak akan ada pengaruhnya, karena Allah sudah maha kaya. Lalu, apa dong manfaatnya ibadahnya hamba? Manfaatnya adalah kembali kepada hamba itu sendiri. Ketika hamba itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka semua apa yang dia lakukan kembalinya kepada mereka. Allah akan balas perbuatan-perbuatan mereka tersebut karena Allah dan di jalan Allah. Allah akan balas dengan pahala dan kebaikan yang berlimpah. Ketika Anda berbuat kebaikan satu kali, Allah tidak akan balas dengan kebaikan yang sama. Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan 10 kali hingga 700 kali hingga unlimited. Allah balas kebaikan-kebaikan kita karena Allah. Karena Allah maha kaya. Perbuatan kita tidak akan mempengaruhi kekayaan Allah. Tapi Allah yang akan membagikan kebaikannya, membagikan rahmatnya, membagikan pahalanya untuk hamba-hambanya. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ketika kita ini berislam, beristislam dan berinqiyad, kita tunduk, patuh, pasrah kepada Allah, itu artinya kebaikannya akan kembali kepada kita. Karena apa? Karena sejatinya kita mengharapkan pertolongan Allah, kita mengharapkan pahala dan balasan dari Allah, dan kita mengharapkan agar Allah mencintai dan meridhoi kita. Karena siapa yang Allah ridhoi, siapa yang Allah cintai, pasti dia akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan dia pasti akan menjadi sosok yang paling sabar menghadapi segala bentuk kesulitan yang ada di dunia ini. Dia akan menjadi manusia yang paling tangguh, paling kuat, paling kokoh. Kenapa? Karena dia dicintai dan diridhoi Allah. Karena manusia-manusia ini tahu kehidupan yang ada di dunia ini adalah ujian belaka, dan ini tempatnya mereka beribadah, tempatnya mereka mengumpulkan perbekalan. Perbekalan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu dan amal, yakni ilmu yang harus diamalkan dan amal yang berangkat dari ilmu. Itu perbekalannya yang akan dibawa,
Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita Islam, maka Islam ini adalah karunia yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, sehingga menjadi agama, hingga menjadi prinsip hidupnya, sehingga menjadi panduan hidupnya, sehingga menjadi way of life, ya, cara hidupnya dia, yang mana dengan berpegang dengan agamanya ini dia tidak akan tersesat, dia tidak akan bingung, dia tidak akan disorientasi hidup di muka bumi ini, karena dia tahu ketika dia diciptakan dia sudah berada di atas Islam, ya, sebagaimana kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati, ya, tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali sudah berada di atas fitrah, yaitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mengatakan, ya, wa anna kulla mauludin, ya, mutahayyan lil Islam, semua yang dilahirkan itu sudah condong kepada Islam, sudah berada di atas Islam, sehingga kita sejatinya sudah dilahirkan berada di atas Islam. Dan tugasnya orang tua adalah menjaga hal ini agar tidak rusak, karena yang merusak fitrahnya anak manusia tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya dengan pola asuhnya dan seterusnya. Makanya Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya. Dan kemudian juga, ya, kita dilahirkan di atas Islam, maka, ya, kita juga berupaya menjaga agar fitrah kita ini senantiasa, ya, lurus, tumbuh, dan kemudian berkembang di dalam diri kita hingga kita wafat. Artinya hingga kita meninggal dunia kita berada di atas fitrah ini, berada di atas Islam. Dan oleh karena itu makanya Allah jadikan Islam itu sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Allah ridho dengannya, ya. Dan tidak ada satupun agama di muka bumi ini setelah Islam yang Allah ridhoi. Satu-satunya yang Allah ridhoi hanya Islam, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Dahulu para nabi dan para rasul sejatinya ajaran agama mereka sama Islam, mengajarkan untuk submit, berserah diri kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lillahi bitta'ati, ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itulah Islam. Dan ini yang harus kita ajarkan. Karena itu suatu hal yang perlu kita mentasmi dan mentalkinkan anak-anak kita. Kalau perlu dengan bahasa Arabnya agar mereka juga perlu belajar sedikit-sedikit. Ya, misalnya madinuka dinil Islam, ya. Kemudian ma ma'nal Islam, al-Islamu huwa al-istislamu wal inqiyadu lillahi bil ibadati wa ta'ati. Ya, Islam itu artinya adalah menyerahkan diri dan tunduk patuh kepada Allah dengan mengibadahi dan menaatinya. Nah, ini suatu hal yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Baik, kemudian pertanyaan yang ke-30, kam arkanil Islam? Berapa jumlah rukun Islam? Maka jawablah khamsatu arkan. Ya, ada 5 rukun, ya. Ada 5 rukun. Nah, kemudian menariknya di sini, ya, Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil tidak melanjutkan dengan sebutkan rukun Islam, tapi beliau mempergunakan cara yang lain. Ya, ini juga sudah kita terangkan tentang faidahnya, yaitu untuk menyempurnakan, ya, ayat atau menyempurnakan hadis sebagai dalil, agar anak-anak kita terbiasa dengan dalil, agar anak-anak kita sudah terbiasa dengan, ya, berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya di dalam pertanyaan yang ke-31 setelah ditanya kam, ya, arkan al-Islam, berapa rukun Islam, ya, ada 5, maka pertanyaan berikutnya akmilil hadis, ya, akmilil haditha. Nah, sempurnakan hadis berikut. Artinya sebelum kita suruh sempurnakan, kita sudah talqin dulu dong, kita udah tasmi dulu, kita perdengarkan dulu, ya.
Nah, baru kemudian setelah itu kita lakukan pendekatan untuk menguji ya hafalannya dengan cara menyempurnakan hadis. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Nah, disuruh lanjutkan. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah berapa rukun Islam? Ada 5. Kemudian kita ajak dia untuk belajar berpijak dengan dalil, di antara dengan hadis Nabi. Nah, lengkapi hadis berikut. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Lanjutkan. Ya, kalau dia lupa atau kalau dia nggak ingat, maka kita talqin dia. Syahadatu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi. Ya, syahadat, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba yang spesial, istimewa. Makanya Allah jadikan utusan untuk menyebarkan ya syariatnya, risalahnya, kalamnya. Kemudian yang kedua, wa iqamus sholati. Wa iqamus sholati, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, yaitu menunaikan zakat. Yang keempat, wa saumu ramadhani, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu pergi haji bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan. Ini 5 rukun Islam yang harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Dan yang lebih baik ya adalah ketika kita mengajarkan anak kita tentang rukun Islam adalah dengan cara seperti ini. Akmilil hadis, sempurnakan hadis ya nak, ya. Ya, meskipun sebenarnya ya bukanlah suatu hal yang terlarang ya ketika kita mengajarkan hal ini dengan cara misalnya bersyair. Ya. Misalnya rukun Islam ada 5 syahadat, ya itu saya nggak tahu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada beberapa sekolah yang mengajarkan mereka dengan cara bersyair. Ya, ini sebenarnya untuk anak-anak suatu hal yang perbolehkan asalkan tidak diiringi dengan musik ya. Ya. Tapi tentunya yang paling baik adalah mengajarkan mereka untuk Untuk menghafal hadis Nabi. Dan boleh pula ketika kita mengajarkannya dengan dengan mengiramakannya. Buniyal Islamu ala khamsin, misalnya. Islam dibangun di atas 5 perkara, ya. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, intinya ini adalah suatu hal yang untuk anak-anak adalah ya mendapatkan rukhsah atau keringanan ya. Ya, supaya mereka merasa senang ya. Tapi tentunya ini adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah supaya mereka bukan hanya hafal ya, tapi juga mereka memahami. Artinya mereka paham sedikit-sedikit dari apa yang mereka hafalkan, dan tentunya mereka senang. Karena di antara kunci kita mengajarkan mereka ilmu, apalagi Al-Quran dan Sunnah, adalah tahbibuhum ilaihima, menjadikan mereka senang dengan keduanya, dengan Quran dan Sunnah. Ya, jadi ini yang seharusnya kita tekankan dan kita kuatkan, yaitu agar mereka senang, ya, tahbib, ya. Baik, nah. Jadi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Ini 5 rukun Islam. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di pertanyaan yang berikutnya ya, maka Syekh di sini menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat ya. Jadi nanti poin-poin berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sholat, bagaimana cara sholat, apa syarat sholat, dan seterusnya. Jadi ini bagus sebenarnya ya. Jadi setelah mengajarkan tentang
tentang man rabbuka wa man nabiyuka, kemudian tentang Islam. Nah, kemudian Syekh menerangkan tentang sholat. Lalu kenapa kok syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kok nggak diterangkan? Karena sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, itu sudah diterangkan. Nah, sekarang baru bahasan tentang syahadat. Maksud saya tentang Islam, tentang rukun Islam. Dikarenakan syahadat itu sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, yaitu tentang man rabbuka dan waman nabiyuka. Di situ ada haknya Allah dan ada haknya Rasulullah. Maka Syekh setelah itu menerangkan tentang apa? Tentang salat, ya. Tentang salat. Dan di dalam penjelasan tentang salat ini, ya, Syekh hafizahullah taala, beliau menerangkan tentang tentang keutamaan sholat, kemudian juga tentang urgensi sholat, ya, kemudian tentang definisi sholat, kemudian tentang syarat-syarat sholat, kemudian tentang juga dalil-dalil ya yang berkaitan dengan sholat, ya, lalu kemudian juga yang termasuk wajibnya sholat, ya, lalu kemudian bacaan-bacaan sholat dengan cara bertanya jawab, ya. Dan ini suatu cara yang bagus sekali apabila kita hendak mengajarkan anak-anak kita tentang sholat dari semenjak dini, ya, dari semenjak dini. Artinya begini, selain kita ajarkan mereka pertama dengan qudwah, uswah, contoh, mereka di bawah 7 tahun ini, sebenarnya di bawah 7 tahun mereka belum berkewajiban untuk sholat. Dan Nabi SAW itu memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihissalam, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia mereka 7 tahun. Ya. Artinya sebelum 7 tahun mereka belum diperintahkan untuk sholat. Lalu apa dong yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang harus dilakukan oleh orang tua di situ ada isyarat. Sholat itu termasuk ibadah yang sifatnya zahir, ya, amaliyah. Sementara kita tahu pondasi daripada zahir itu adalah batin, ibadah hati, qalbu. Dan mendidik anak keimanan itu sejatinya kita mendidik, ya, yakni mendidik yang lebih inti dulu, yaitu mendidik hati mereka agar mereka mengenal Allah, agar mereka mencintai Allah, agar mereka berharap dari Allah, dan juga agar mereka takut kepada Allah, dan juga agar mereka bertawakal kepada Allah. Mereka merasa diawasi Allah, mereka malu dengan Allah, dan mereka hanya bergantung kepada Allah, dan seterusnya. Ya, itu adalah pondasi dari pendidikan hati, yaitu tauhid, ya. Dan juga pondasi dari ibadah itu kan sebenarnya ada 3. Ruknul ibadah itu ada 3. Thalatha. Al-hub atau mahabba, roja, dan khauf. Cinta, takut, dan harap. Tapi dari ketiga hal ini itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa aqwaha al-mahabba. Yang paling kuat adalah cinta. Karena cinta ini adalah semacam muharrik al-ibadah, intinya penggerak, ya, driver mesinnya ibadah yang akan menggerakkan ibadah itu cinta kepada Allah, mahabbatullah, ya. Dan cinta inilah yang disebutkan sebagai, ya, man turadu fid dunya wal akhirah, yang diinginkan di dunia dan di akhirat, cinta. Dan bahkan cinta inilah yang akan senantiasa ada, langgeng, meskipun hamba sudah masuk ke dalam surga, dia semakin cinta kepada Allah. Tapi roja dan khauf itu akan hilang, adanya cuma di dunia. Tapi setelah hamba sudah masuk surga, akan hilang rojanya dan khaufnya. Tapi di dunia ini menjadi 3 rukun ibadah. Nah, ini semua adalah termasuk bagian dari amalan hati, ya, yang tentunya amalan hati itu juga harus, ya, menggerakkan lisan dan anggota tubuhnya. Tapi menjadi pondasinya, penggerak utamanya adalah hati. Nah, oleh karena itu makanya pendidikan yang pertama adalah pendidikan hati.
Jadi sebelum anak diperintahkan sholat, kita siapkan dulu ini hatinya. Karena sebelum dia diperintah untuk beribadah seperti sholat, dia harus sudah ready, sudah prepare. Dia harus tahu kenapa dia harus sholat, apa itu sholat, ya, dan juga untuk siapa dia sholat, apa manfaat dia sholat, apa urgensinya dia sholat. Nah ini penting. Karena itu selain kita tunjukkan dengan kudwah dan uswah, ya, kita sholat di depan dia melihat, mengamati setiap kali azan berkumandang, kita segera ambil air wudhu, kemudian kita sholat. Mereka akan mengamati, akan melihat. Nah tapi bukan cuma kita contohkan saja, tapi kita nggak pernah mendidik mereka. Harus kita ajarkan apa itu sholat, kenapa Abi sama Umi sholat, ya, dan kita terangkan kalau sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kalau ingin bicara sama Allah, nak, Allah sudah memberikan caranya. Cara ini itu diperintahkan langsung oleh Allah, diberitahukan langsung oleh Allah kepada Rasulullah ketika berada di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi diisrakan ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mendengarkan langsung perintah Allah, berbicara langsung dengan Allah. Dan Allah memerintahkan untuk sholat. Dan sholat ini adalah karunia dari Allah bagi hamba-hambanya yang ingin senantiasa membangun koneksi dengan Allah. Karena tidak ada koneksi yang lebih kuat antara hamba dengan penciptanya melebihi daripada sholat. Terutama di saat seorang hamba sedang sujud. Itu adalah kondisi yang paling akrab, yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya. Makanya kata Nabi SAW, fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah ketika kamu sujud doa, ya. Nah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas, ya, berkaitan dengan hal-hal sholat, dengan cara bertanya jawab. Di situ ada poin-poin penting, ya, yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita meskipun mereka masih di bawah 7 tahun, ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 5-7 menit, ya. Karena mohon maaf, ya, hari ini jam 10 pagi dikarenakan saya ada jadwal lain, ya, sehingga mungkin kita tidak bisa lewat dari waktu untuk bertanya jawab, ya. Jadi mungkin kita bisa menerima 1 atau 2 pertanyaan saja. Baik, Mas Yusuf, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk, Mas? Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ya, pertanyaan pertama coba langsung kita bacakan, Ustaz. nah, baik. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, ini berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya atau pekan lalu, Ustadz. Nah, Sebelumnya Ustadz menyebutkan jika anak usia di bawah 7 tahun mempunyai ingatan yang tinggi. Jadi jika anak sudah berusia 7 tahun ke atas, kemampuan mengingatnya apakah sudah berkurang? Apa yang bisa dilakukan jika anak berusia hampir 8 tahun? Susah sekali ketika disuruh menghafal, misal surah pendek. Apakah ketidakmauan si anak ini untuk menghafal akan mempengaruhinya, Ustaz? Karena si anak selalu berkeinginan untuk main saja, apalagi dengan maraknya gadget sekarang ini. Dari Niken. baik. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama, anak-anak kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bekali dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Meskipun tingkatan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tapi umumnya anak-anak, apalagi usia tufula, itu dikarenakan, ya, kalau kita ibaratkan, ya, jadi mereka itu punya wadah memori lah, anggap aja seperti itu masih kosong, belum banyak isinya. Sehingga, ya, karena kekosongan inilah, ya, akhirnya mereka itu lebih siap, lebih ready untuk menampung yang namanya informasi-informasi yang bisa mereka hafalkan di situ. Nah, tapi tentunya kita tahu yang namanya wadah, ya, itu tetap ketika kita isi nggak bisa sembarangan. Contoh, sebagian orang tua karena melihat ini anak usia tufulah, memorinya luar biasa, akhirnya mereka di drilling, ya, selalu diisi dengan hafalan. Karena menurut mereka keberhasilan itu dilihat dari kuantitas. Tapi mereka nggak melihat perasaannya anak, nggak melihat kebutuhan anak, ya, nggak melihat tentang keinginan anak dan seterusnya. Padahal tetap harus diperhatikan hal tersebut.
Karena ini waktunya mereka sebenarnya untuk bermain. Karena apabila waktu bermainnya dirampas, maka kelak mereka akan cenderung membalas dendam dalam tanda kutip. Ya. Jadi mereka enggan lagi untuk menghafal dan mereka pengennya selalu bermain. Kenapa? Karena waktu-waktu momen mereka sebelumnya bermain sudah dirampas. Nah, ini sangat mungkin sekali terjadi. Karena itu sebagaimana suatu wadah, ketika Anda ingin mengisi, harus dengan hikmah, pelan-pelan, bertahap. Ya. Dan mereka pun juga ready, siap untuk menerimanya. Tidak dengan cara di-drilling. Kalau misalnya anggap aja ya, kalau itu misalnya gelas ini juga sudah sempat udah pernah saya sampaikan ya. Kalau kita ibaratkan ya, saya sebenarnya punya contoh video sebenarnya, ini cuma sebagai ilustrasi saja. Yaitu ada sebuah gelas dari kaca. Ya, kemudian kita isi dari sebuah keran air yang dahsyat, kita buka penuh. Ya, lalu kemudian ya, ini kita taruh di bawah, kemudian kita buka langsung prok penuh, itu ternyata gelasnya pecah. Saking derasnya debit air yang mengenai gelas tersebut, pecah akhirnya. Atau taruhlah mungkin tidak sampai pecah. Ya, antum bisa perhatikan. Kemudian dibuka besar, dia udah turun, kemudian antum tutup, ternyata yang tumpah banyak ketimbang yang bertahan di dalam gelas. Kenapa? Karena saking derasnya. Atau juga misalnya Anda buka terlalu kecil, netes, itu juga akan lama. Meskipun air itu juga istilahnya mungkin bisa tertampung, tapi lama. Bahkan kadang-kadang bisa jadi air sudah menguap duluan, sehingga jadinya nggak penuh-penuh. Karena itu yang lebih tepat adalah kita harus bisa mengatur. Ya, kalau kita ibaratkan kerannya, kita harus bisa regulasi gitu loh. Ya. Melihat dari ukuran gelasnya, kebutuhannya, debitnya, volumenya dan seterusnya. Ini adalah salah satu ilustrasi saja, gambaran. Jadi kalau kita tahu karena gelasnya seperti ini, kita bisa buka, airnya berarti harusnya sedang seperti ini. Agar tidak tumpah, mengalir dengan baik, kemudian sebelum penuh sudah kita tutup agar air tersebut sudah bisa digunakan. Baru kemudian kita isi lagi. Seharusnya caranya seperti itu. Ya. Nah, jadi demikian pula dengan orang tua ketika hendak mendidik anaknya termasuk dalam hal hafalan, hendaknya dia perhatikan dulu, jangan langsung di drilling dengan begitu saja, ya. Bahkan kunci sebelumnya adalah dia jadikan anak itu senang dulu. Ya. Tahbibuhum. Ya, menjadikan dia cinta dengan apa yang dia hafalkan, apalagi ini Al-Qur'an, ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang golden age untuk menghafal akhirnya kita drilling, itu suatu hal yang tidak hikmah. Lalu kemudian apakah di atas 7 tahun itu berarti hafalannya sudah tidak kuat? Tidak, masih baik hafalannya. Selama mereka masih anak-anak, masih baik. Bahkan usia 7 tahun mereka sudah lebih ready, lebih siap untuk belajar. Bahkan kalau di usia sebelumnya kita itu sudah mempersiapkan, prepare dia, apalagi pendidikan hatinya, maka di usia 7 tahun itu dia akan menjadi optimal. Ya, betapa banyak kita lihat anak-anak yang di-drilling, mohon maaf ya. Ini adalah sebagian fakta yang kami saksikan di sejumlah sekolahan, ya, tahfidz anak usia dini. Nah, cuman dengan metode-metode yang ya mungkin yang perlu untuk perhatikan kembali ya tentang metodenya. Artinya ini anak-anak luar biasa pencapaiannya, udah hafal juz 30, bahkan udah ada hafal juz 29, orang tuanya berbahagia, senang, bahkan kadang-kadang berbangga. Tapi ternyata ketika udah masuk di usia SD, itu nggak mau murojaah, nggak mau menambah hafalan, pengennya main doang. Ini menjadi PR bersama ternyata. Dan banyak orang tua mengeluhkan, kenapa Ustadz anak saya waktu TK itu hafalannya banyak, sekarang kok udah berkurang dan udah nggak mau lagi belajar gitu. Mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Sementara di sisi lain ada anak-anak yang nggak di-drilling, tapi tetap dia diberikan pondasi, diajarkan akidah, kemudian juga dididik dengan adab-adab Islam. Ya, lalu kemudian juga dia hafalannya nggak banyak. Ya. Dan bahkan hafalannya dia itu adalah hafalan-hafalan yang inti-inti saja. Kayak kayak kulhu. Itu pun
berulang-ulang dan dengan bacaan yang baik. Kenapa? Karena yang dilihat adalah kualitas bacaan, bukan sekedar banyak-banyakan hafalan. Betapa banyak anak-anak TK hafalannya banyak tapi ternyata bacaannya banyak yang keliru. Padahal kaidahnya ya, at-taghyir as'ab ya. Itu apa namanya? Minat taksil. Merubah itu lebih sulit daripada kita mengawali tadi. Artinya Anda mengawali hafalan itu mudah, tapi ketika dia udah keliru Anda ubah itu sulit luar biasa. Ya, apalagi kalau itu sudah menjadi hafalan dia. Terus kemudian dia kehilangan semangat lagi untuk menghafal. Nah, sementara ini anak-anak TK yang tidak di drilling, ya Masya Allah, dia ternyata mampu ketika di usia 7 tahun ke atas, itu ternyata dia mampu catch up, mampu mengejar. Ya, dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun itu sudah 10 juz. Sementara yang anak-anak ini itu untuk struggle di 4 juz, 5 juz aja itu sulit. Karena sudah kehilangan semangat. Nah, itu setelah diamati ternyata sebagian besar orang tua itu mereka terlalu fokus kepada kuantitas. Ketika anak usia dini, kemudian banyak merampas waktu-waktu mereka bermain. Hanya melihat ya suatu hal yang tangible, yang kelihatan. Keberhasilan anak dilihat dari banyak-banyakan hafalan. Tapi lupa, lalai dengan pendidikan hatinya, lalai dan lupa dengan pendidikan adabnya, dan seterusnya. Ya wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, jadi ya kalau misalnya ada anak usia 7 tahun, 8 tahun dia tidak mau menghafal Quran, berarti ada yang kurang atau ada yang keliru atau ada yang terskip dari pendidikan kita sebelumnya. Berarti belum terbentuk di dalam dirinya ya kecintaan dia kepada Al-Quran. Ya, ini seharusnya kita bentuk dulu. Ya tentunya dengan pertolongan Allah sebelum kita ya nyuruh dia untuk menghafal dan seterusnya. Ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya karena sudah pukul 9.59 ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk penutup waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Mas Yusuf. Nah, Mas. Naam, jazakallahu khairan Ustaz.